Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu, sahabatku dimanapun berada. Perjalanan menuju Waisak, banyak peristiwa yang bisa kita renungkan. Bapak Ibu Sobat Muda, perjuangan Bodhisattva mencapai kebudaan bukanlah perjuangan yang ringan, panjang sekali. Sebagai umat Buddha, kita kembali diingatkan akan peristiwa Trisuci Waisak. Bukan sekedar 3 peristiwa: kelahiran Bodhisattva Siddhartha, lalu Bodhisattva mencapai kebudaan, dan Buddha mencapai parinibbana. Ada makna-makna yang tersirat. Begitu perjuangan Bodhisattva akhirnya terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Kita bisa melihat begitu banyak paramita yang telah beliau kumpulkan melalui perjuangan satu persatu. Paramita beliau kumpulkan. Dana paramita, sila paramita, dan paramita lainnya. Itu pun harus dikumpulkan, harus diperjuangkan dengan kekuatan tekad. Maka itu kita sebagai umat Buddha juga harus memiliki tekad yang kuat dalam memperjuangkan cita-cita. Memang kita ini adalah umat Buddha yang telah mendapatkan bimbingan dari Sama Sambuddha. Oleh karena itu, ajaran yang beliau sampaikan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar membaca buku, bukan sekedar membaca patah, bukan sekedar kebaktian, tetapi lebih daripada itu. Kita mengumpulkan paramita dalam keseharian kita melalui pikiran benar, ucapan benar, dan tindakan benar. Teori Dharma ya perlu kita pelajari, namun bukan sebagai bahan perdebatan. Kita belajar teori Dharma adalah untuk menyesuaikan tingkah laku kita dengan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kita kenal teori karma. Karma adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, jasmani yang disertai kehendak. Ini kita terapkan. Bagaimana kita hidup? Ada yang baik, ada yang buruk. Tentu kita pilih yang baik. Karena apa? Karena akan membawa kebahagiaan. Jadi dalam keseharian kita cobalah membiasakan dalam hal-hal berbuat baik, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk semua makhluk. Kemudian Bapak Ibu Sobat Muda, kita diajarkan tentang tilakana, 3 corak umum. Untuk apa? Untuk memahami bahwa kehidupan memang tidak kekal, senantiasa berubah. Jadi pada saat kita menerima perubahan, ya itu adalah sebuah proses kehidupan. Tidak terlalu stres. Karena apa? Kita memahami bahwa segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Lalu kita pun diajarkan tentang paticca samuppada, sebab-sebab yang saling bergantungan. Jadi pada saat menerima kondisi yang baik ataupun buruk, kita sadar bukan hanya satu faktor, tetapi banyak faktor yang menjadi kondisi itu. Sobat Muda, kenapa juga kita bisa ke tempat itu? Ya karena sehat, karena ada ongkos, atau karena punya waktu. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, segalanya terjadi karena banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi. Lalu kepada Bapak Ibu Sobat Muda yang
memiliki rencana mengikuti Waisak bersama, misalnya di wihara-wihara atau di Candi Borobudur, atau mungkin ikut kerja bakti di Taman Makam Pahlawan, rencanakan lalu laksanakan, karena semua rencana akan bisa terjadi bila kita punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk mencapai ke sana. Ya, semoga para sahabatku yang mengadakan atau mengikuti Waisak di Candi Borobudur bisa mengikuti dengan hikmat, ya. Lalu semuanya di wihara-wihara di tempat kita tinggal, di sekitar rumah kita, atau mungkin ada siswa yang mengadakan Waisak di sekolah, ayo kita ikuti, ambil hikmahnya. Ingat, Waisak bukan sekedar memperingati 3 peristiwa, tetapi kita ambil makna dalam ajaran Buddha kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari demi memutus rantai kelahiran yang berulang-ulang. Semoga dalam momen Waisak kita selalu mengingat kembali, membuka kembali perjalanan kita dalam mempelajari Dharma. Semoga hari demi hari kekotoran batin kita semakin menipis sehingga bisa mencapai pembebasan total. Semoga hikmah Waisak senantiasa membawa kebahagiaan kepada kita semua. Selamat Waisak, semoga kita selalu berbahagia. Namo Buddhaya.